Orang yang berperang bila mana sedang takut dengan musuh-musuhnya, maka dia berzikir. Zikir itu akan membuat dia berani. Zikir akan membuat dia berani menghadap orang-orang kafir itu. Jadi fungsi faidah daripada zikir itu antara lain adalah menguatkan hati orang yang takut menghadapi sesuatu. Oleh para ulama suluk, zikir secara khusus yang berfungsi untuk merubah keadaan kepada keadaan yang baik itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zikir itu membersihkan akhlak. Wa yurakkiku tiba, dan melembutkan tabiat. Fayarbutu ala qalbil khaib hatta yusabbitahu fi mayadinil jihad. Maka zikir itu mengikat atas hati orang yang ketakutan, sehingga zikir itu menetapkan dia pada medan peperangan. Artinya orang yang berperang bila mana sedang takut dengan musuh-musuhnya, maka dia berzikir. Zikir itu akan membuat dia berani. Zikir akan membuat dia berani menghadap orang-orang kafir itu. Jadi fungsi faidah daripada zikir itu antara lain adalah menguatkan hati orang yang takut menghadapi sesuatu. Wa yusliha halal ajiz anil ibadah, dan zikir itu juga fungsinya membaguskan keadaan orang yang lemah dari ibadah, hatta yansyata, sehingga dia itu rajin li zikrillah, untuk zikir kepada Allah. Orang yang malas beribadah, malas sembahyang, malas membaca Quran, malas menuntut ilmu, dengan adanya dia berzikir, zikir itu bisa membuat dia rajin untuk ibadah. Wa yusliha halal bakhil, dan zikir itu pula membaguskan keadaan orang yang kikir. Fayasiru kariman, jadilah orang yang kikir tadi pemurah. Mahmudan, terpuji. Bi barakati zikri, dengan barakah zikirnya. Oleh para ulama suluk, zikir secara khusus yang berfungsi untuk merubah keadaan kepada keadaan yang baik itu adalah zikir la ilaha illallah. Walaupun zikir yang lain fungsinya juga merubah kepada yang baik, tapi kalau la ilaha illallah itu lebih cepat dan lebih mengenai dari apa yang dimaksud. Apabila orang-orang yang keadaannya seperti penakut, keadaannya malas beribadah, keadaannya kikir, maka zikir yang paling baik itu la ilaha illallah tadi, namun dimaknai dengan makna la yuslihu hali illallah. Jadi artinya
di mulutnya itu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dalam hatinya la yuslihu hali illallah, artinya tidak membaguskan akan keadaanku kecuali Allah. Artinya kada lagi dimaknai tiada Tuhan. Nah, tiada Tuhan kan kalau arti yang biasa, la ilaha illallah, tiada Tuhan disembah selain Allah. Jangan lagi la ilaha illallah itu diartii dengan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Itu zikir orang hanyar berislam. Tapi kalau untuk tujuan-tujuan khusus seperti membaguskan keadaan kita, maka maknanya pun dirubah. La ilaha illallah dimaknai la yuslihu hali illallah, tidak membaguskan keadaanku kecuali Allah. Orang yang banyak hutang umpamanya, banyak hutang dan habis jalan sudah untuk melunasinya, zikir itu pun membantu untuk mencarikan jalan keluarnya. Zikirnya la ilaha illallah juga, tapi dimaknai dengan la yaqdi duyuni illallah. Di mulut kita la ilaha illallah, tapi di hati kita tidak ada yang bisa melunasi hutangku kecuali Allah. Jadi biar aja di mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah, misalnya kita berjamaah, biar jadi mulut la ilaha illallah, tapi di hati kita karena kita banyak hutang yang mesti kita lunasi, nah dalam hati kita bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi la yaqdi duyuni illallah, tidak ada yang melunasi hutangku kecuali Allah. La yaqdi duyuni illallah, la yaqdi duyuni illallah, tidak ada yang melunasi hutangku kecuali Allah. Nah, jadi itu maksudnya wa dzikru yuhadzibul akhlaq wa yurattiqut tiba. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ajaza minkum anil lail ayyukabidah, barang siapa yang tidak mampu daripada kalian daripada malam, bahwa dia mengalahkan malam itu. Nah, orang ini malam kada kawa tahajud, kada kawa, padahal hendak kaya tahajud cuma kada kawa, kada tabangunan kah apakah. Wa bakhila bil mal ayyunfikahu, dan dia kikir dengan harta, bahwa dia menafkahkan, menyumbangkan. Nya tahu aja orang pemurah itu disayang Allah, tahu orang pemurah itu masuk surga, tahu orang pemurah itu diampuni Allah dosanya, tahu aja semuaan, cumanya kada kawa jadi orang pemurah, masih kikir dengan hartanya. Wajabuna anil adwi ayyujahidah, dan dia takut dari musuhnya, bahwa melawan musuhnya. Nah, jalannya ujar Nabi, fal yuksir min zikrillah, fal yuksir zikrallah, maka hendaknya dia memperbanyak akan zikir kepada Allah. Nah, banyak ya siang-siang tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, dimaknai dengan makna apa yang kita kehendaki, walaupun dengan bahasa Indonesia. Walaupun dengan bahasa Indonesia, misalnya la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah, tapi kita maksud la ilaha illallah, tidak ada yang menjadikan diriku pemurah illallah kecuali Allah. Misalnya, tidak ada yang bisa membuatku bangun malam illallah kecuali Allah. Tidak ada yang membuatku jadi pemberani kecuali Allah. Mungkin kada bisa mengulah bahasa Arabnya tuh. Nah, bahasa Indonesianya dalam hati juga nih tuh, di mulut, di lisan tetap la ilaha illallah. Nah, jadi itu apapun, baik urusan kesembuhan, urusan penyakit, urusan membaguskan orang lain, membaguskan akhlak seorang, akhlak bini, akhlak anak. Nah, la ilaha illallah itu paling mujarrab, paling baik. Misalnya kita berisi anak nang kada kawa kita urus, kada maasi. Nah,
la ilaha illallah di mulut kita, dalam hati kita, bahasa kita misalnya kadang membaguskan akan akhlak anakku si fulan kecuali Allah. Tidak bisa membaguskan anakku si fulan itu kecuali Allah. Jadi di mulut la ilaha illallah, dalam hati kadang bisa membaguskan anakku kecuali Allah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.